terapis berada di sisi terdekat area yang akan di MLD. Kalau areanya sebelah kanan ya terapis supaya sebelah kanan supaya lebih ergonomis, mudah menjangkau area yang diterapis. Kalaupun misalkan pasiennya terlalu jauh, maka pasien bisa kita minta agak bergeser ke kanan. Sedikit lagi. Iya ya, oke. Yang kedua, posisi pasien kepala harus lebih tinggi dibandingkan bagian manapun. Karena ketika nanti kepala lebih rendah, yang dikhawatirkan terjadi reflux. Justru cairan mengalir balik dari proksimal malah menuju ke distal. Ya, itu yang dikhawatirkan. Besok ketika ujian praktek, kalau saudara memposisikan seperti ini adalah posisi prosedur pasas kan? Seperti ini otomatis saudara tidak lulus di MLD. Nah, kalau di masas urusannya masas. Di MLD seperti ini. Ini berarti kita sedang mengambil resiko nanti cairan ketika kita alirkan ke sini justru cairan menjadi reflux. Kenapa? Karena ini ada cairan ini yang posisinya lebih tinggi. Oke ya, jadi harus diambil. Nah, disingkirkan posisi kakinya relax aja. Nah, oke. Nah. Oke. Posisinya relax karena limfe itu kerjanya dipengaruhi oleh saraf parasimpatis, maka situasinya harus dalam keadaan yang parasimpatis. Ya, contoh bisa jadi diiringi dengan musik yang lembut. Ya, lembut. Mungkin dengan aromaterapi misalkan. Tapi kalau diiringi dengan musik hardcore ya sih. Nah itu nanti kacau gitu ya, kacau. Tetapi selama sesi MLD pasien tidak boleh tidur. Tapi kalau Pak tiba-tiba gimana Pak? Kita bangunkan. Kenapa? Ketika posisi tidur itu sudah bukan parasimpatis lagi, ya, sudah bukan kendali dari saraf parasimpatis. Ya. Hingga kalau kita melakukan MLD posisi tidur itu sudah sekeras apapun kita meng-MLD, ya, nggak ada hasilnya, gitu kan, alias sia-sia. Dicas saja. Bapak tidur di bed saya selama 2 jam. Casnya adalah 200.000. Nah, itu urusan bisnis. Oke ya. Nah, itu bisnis. Ya. Loh, karena ada tempat tidur kecil di bandara saja itu mana? Nah, yang pertama ya sebelum Pak Yoga refresh MLD, kita harus mengajari pasien melakukan breathing teknik. Nah, breathing teknik pada MLD itu tujuannya adalah membuat cairan limfe yang ada di ductus thoraxicus, cairan limfe yang ada di dalam ductus thoraxicus masuk ke jantung. Nah, ductus thoraxicus itu letaknya kira-kira sekitar mulai dari manubrium sterni sampai dengan diafragma. Ya, sampai dengan diafragma. Ya, bentuknya memanjang seperti ini. Oke. Nah, kalau diafragma ini diafragma berkontraksi berarti kan mendatar. Maka ductus thoraxicus ini akan tertarik memanjang. Nah, ketika ductus thoraxicus tertarik memanjang berarti ada fase pengisian.
Setelah diafragma rileks berarti ekspirasi, maka itu adalah fase dorongan. Yang kita kosongkan, tambah satu lagi prinsip yang ketiga adalah proximal pretreatment. Ya, proximal pretreatment itu artinya bagian yang proksimal kita treatment terlebih dahulu. Bagian proksimal, pembuluh limfe yang lebih proksimal, kita drainase terlebih dahulu. Nah, kalau kita mau mendrainase bagian tubuh, yang paling proksimal adalah ductus thoracicus. Oke ya. Nah, ductus thoracicus cara mendrainasenya dengan melakukan breathing teknik. Breathing teknik caranya satu, bentuk tangan fisioterapis menjadi sendok atau scoop. Ya, scoop. Ini ya, nanti gerakannya adalah gerakan scoop, ya, menyendok seperti ini. Kalau saudara ada yang hobi ke gelato, berapa scoop? 3 scoop 35.000. Ya. 5 scoop 55.000, nggak misalkan gitu kan. Ya. Nah, kita letakkan scoop ini, kita letakkan ada di bagian diafragma pasien. Diafragma itu sejajar kurang lebih pada kosta 8. Yang bawah ini adalah kosta 10. Berarti 2 di atasnya. Oke? Oke, ini ya, 10 ya. Nah, diafragma itu ada di setara dengan kosta 8. Oke? Gerakannya ada gerakan scoop seperti ini. Kita lakukan scoop ketika pasien ekspirasi, sehingga kita harus merasakan, ya, kita harus bisa merasakan kapan pasien inspirasi dan kapan ekspirasi, ya, supaya pasiennya tidak tercemar hujan deras. Pasiennya boleh noleh ke sisi yang berlawanan dengan saya. Hujan terus. Ya, pasien nggak bawa payung. Maksudnya? Ya, 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 noleh sana saja mas. Oke. Ya, nah kita tekan dulu, oke, tekan. Nah, kemudian kita ikuti pasiennya inspirasi dan ekspirasinya. Ketika pasien inspirasi, tekan lalu scoop. Ya. Nah, tekan inspirasi rileks, kemudian ekspirasi scoop, ya, tekan scoop, tekan scoop. Oke, kalau tidak kuat bisa dibantu dengan kedua tangan ya. Aduh, posisinya tidak ergonomis. Tekan scoop. Kali. Diulangi 10 kali. Sampai sini paham? Nah, berikutnya adalah setelah scoop kita lanjutkan dengan breathingnya. Breathingnya itu pasien diminta untuk tarik napas panjang sampai udara di seluruh bumi ini masuk ke paru-parunya pasien. Oke ya. Masukkan seluruh udara yang ada di bumi ini masuk ke seluruh rongga paru-paru, ke semua alveolus pasien. Ditahan 2 detik, setelah itu dihembuskan. Ketika menghembuskan, keluarkan seluruh udara yang ada di paru-paru ini kembali ke bumi. Ya kan? Dikeluarkan semuanya. Keluh kesah, sakit hati, putus asa, keluarkan semuanya. Tidak terjadi hujan deras. Oke, tarik nafas panjang sampai penuh di dada dan di perut. Tahan. 1, 2, hembuskan pelan-pelan. Hembuskan. Ketika menghembuskan pelan-pelan, kita tekan diafragma pasien dan lalu dorong ke arah proksimal. Tahan. 1, 2. Tarik nafas panjang sampai penuh udaranya ke paru-paru dan perut. Hembuskan pelan. Hembuskan pelan sambil kita dorong
diafragma ke arah proksimal. Oke. Nah, terus tarik napas dalam sampai penuh. Hembuskan. Hembuskan pelan-pelan. Pelan-pelan, ya. Oke, ya, seperti ini. Diulang berapa kali? 10. Ada pertanyaan?